datang dari pemirsa dengan nama Hendrik. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya, mengapa Allah berbicara kepada manusia di Perjanjian Lama hanya sampai di zaman Ezra? Karena setelah Ezra ada periode intertestamental selama 400 tahun yang tidak ada sama sekali nabi yang diutus Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Apakah itu memang sudah dinubuatkan? Dan di periode intertestamental tersebut banyak aliran-aliran dari orang Israel atau Yahudi muncul seperti Farisi, Saduki, Ezeni, dan Zelot. Apakah aliran-aliran itu dikehendaki oleh Allah atau tidak? Karena kalau memang Allah tidak kehendaki, kenapa tidak ada nabi yang meluruskan mereka agar tetap sebagai satu bangsa Yahudi? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup luas. Saya lihat ini ada serentetan pertanyaan di sini. Ya, betul, kurang lebih 400 tahun lamanya. Kurang lebih 400 tahun lamanya tidak ada satu nabi yang menulis buku yang menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu, kitab yang terakhir itu adalah kitab Maleaki. Itu ditulis tahun 400-an sebelum Masehi. Lalu kemudian setelah itu tidak ada kitab yang ditulis, tidak ada nabi yang secara langsung diutus oleh Tuhan dan ada catatannya di Alkitab. Tidak ada catatan tentang hal itu. Itulah yang disebut dengan intertestamental period atau masa intertestamental, di mana itu masa antara nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama dan kitab-kitab itu ditulis oleh nabi-nabi itu dalam Perjanjian Lama, dan kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, mulai dari kitab-kitab Injil, kitab-kitab surat-surat para rasul, dan lain sebagainya, semua yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi memang kurang lebih 4 abad lamanya. Apakah tidak ada tuntunan Tuhan saat itu? Apakah mereka betul-betul hidup di dalam kegelapan hanya karena tidak ada seorang nabi yang sedang hidup? Apakah dibutuhkan selalu harus ada seorang nabi yang hidup pada zaman itu supaya sebagai penjaga manusia, penjaga umat Tuhan, kalau mereka berbuat salah, nabi itu akan menegur mereka? Sebenarnya sudah ada begitu banyak nabi. Ada yang bukunya kita lihat di Perjanjian Lama ini, Alkitab Perjanjian Lama, ada yang tidak menulis buku, ada yang dituliskan menulis buku, tapi kita tidak lihat ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini. Mereka menulis surat dan lain, menegur kesalahan orang dan lain sebagainya. Ada begitu banyak nabi. Apakah selama 400 tahun itu mereka hidup di dalam kegelapan dan mereka tidak tahu akan firman Tuhan? Tidak. Mereka tahu firman Tuhan. Dan karena sudah begitu banyak nabi yang diutus, dan nabi-nabi ini atas ilham Roh Kudus telah menulis kitab-kitab yang tersimpan dan terpelihara dengan baik, sehingga tetap bisa dibaca oleh setiap orang hingga pada zaman Perjanjian Baru, zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya, para rasul itu. Kitab-kitab itu masih ada, tidak ada yang kurang sedikit pun. Nabi-nabi sudah sangat banyak. Persoalannya sebenarnya adalah bukan kurangnya nabi yang menjadi masalah bagi orang Israel pada zaman itu. Bukan karena kurangnya nabi. Yang menjadi masalah adalah mereka menolak nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membawa pekabaran kepada mereka. Sebut saja Nabi Yeremia sampai dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yesaya, ada Nabi Sakaria contohnya. Ada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Amos contohnya. Diusir dia, katanya, kamu pergi aja untuk bernubuat di sana, jangan di sini.
Nabi-nabi itu menghadapi tantangan, bahkan penganiayaan, bahkan dibunuh nabi-nabi itu. Yesus mengatakan, persoalan mereka bukan tidak ada nabi. Persoalan mereka adalah mereka menolak utusan-utusan Allah. Mereka menolak juru kabar Allah. Dan mereka bahkan membunuh juru-juru kabar Allah itu. Yesus katakan ini di dalam Matius pasal yang ke-23. Coba kita baca dalam Alkitab Matius pasal yang ke-23. Kita akan baca ayat yang ke-34 mulai. Ayat 34. Sampai ayat yang ke-37 lah. Kita akan baca. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah, mulai dari Habel. Ini dicatat dalam kitab Kejadian, pasal yang keempat, Habel dibunuh. Orang benar itu. Sampai kepada Zakaria, anak Berekia. Zakaria ini hidup di tahun 500-an sebelum Masehi. Ya. Jadi Yesus mengatakan mulai dari Habel sampai Zakaria, itu dia berbicara mulai dari cerita dalam kitab Kejadian, sampai cerita setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babylon. Itulah zaman Esra, Nehemia, Zerubabel. Disitulah Nabi Zakaria ada. Bahkan ada Nabi Hagai, Nabi Maleaki. Jadi mulai dari permulaan sampai bahagian akhir dari Alkitab Perjanjian Lama dipenuhi dengan cerita penolakan terhadap nabi-nabi yang Tuhan telah utus untuk memberikan pekabaran, keselamatan atau teguran kepada orang Israel. Lalu kemudian di dalam ayat yang ayat yang ke-35 katakan, Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Ya. Lalu ayat yang ke-37, Yerusalem, Yerusalem, Yesus menangisi Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi, yang melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi persoalan mereka bukan kurang nabi. Persoalan mereka adalah mereka menolak nabi-nabi yang Tuhan utus. Yesus sendiri pun mereka tolak. Mereka salibkan dia, mereka bunuh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus, ada Stefanus yang dilempari dengan batu sampai mati. Rasul Paulus mendapatkan penolakan di mana-mana. Tetapi sekalipun tidak ada seorang nabi yang hidup dan diutus untuk mendampingi bangsa Israel, mereka tidak bisa melarikan diri dari catatan firman Tuhan yang begitu jelas membawa pekabaran kepada mereka untuk menuntun mereka untuk tetap hidup setia kepada Tuhan Allah. Keempat golongan yang disebut dalam pertanyaan tadi ini adalah merupakan atau mewakili 4 jenis respons dari orang Israel terhadap masuknya kebudayaan Yunani. Yunani ini adalah kerajaan dunia sebelum kerajaan atau kekaisaran Roma. Dan pengaruh budaya Yunani ini begitu luar biasa, sehingga di zaman kekaisaran Roma sekalipun, bahasa yang digunakan yang lebih lazim selain yang bahasa setempat, bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani untuk orang-orang Israel, tapi di mana-mana orang dunia waktu itu berada di bawah kekaisaran Roma. Tapi pengaruh budaya
filsafat Yunani dan lain sebagainya terus berlangsung sampai pada zaman Kekaisaran Roma sekalipun. Cukup panjang itu Kekaisaran Roma itu dari tahun sebelum sampai kepada tahun 400-an. Itu Kekaisaran Roma lama, tetapi bahasa Yunani, makanya Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal itu ditulis pada zaman Kekaisaran Roma. Kenapa tidak ditulis pakai bahasa Latin, tapi ditulis pakai bahasa Yunani? Dan ini dilihat falsafah Yunani, lalu kemudian tekanan yang diberikan oleh terhadap orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai umat Allah, itu membuat mereka terbagi-bagi di dalam beberapa kelompok dalam merespons semua tekanan-tekanan itu, baik budaya, tekanan-tekanan sosial, bahkan tekanan-tekanan yang berupa secara fisik, ditindas dan lain sebagainya. Ada 4, tadi sudah disebutkan. Setelah orang Israel itu kembali dari pembuangan di Babel, mereka tidak mau lagi untuk mengulangi kesalahan mereka sehingga mereka akhirnya dibuang ke Babel. Kalau kita baca buku Esra contohnya, di sana disebutkan betapa mereka membaca itu kitab Taurat itu berjam-jam sampai mereka menangis. Mereka betul-betul mencari Tuhan. Dalam kitab Nehemia menegur mereka karena mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Dalam Nehemia pasal 13, mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Mereka mengambil istri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Semua itu ditegur. Itu menunjukkan bahwa mereka mau hidup setia kepada Tuhan. Dan supaya orang-orang Israel ini, khususnya generasi muda itu, mempunyai pemahaman yang baik tentang kitab Taurat, tentang firman Allah, maka mereka mendirikan rumah-rumah ibadat atau yang disebut sebagai sinagog setelah mereka kembali dari pembuangan. Itu tahun 500-an, tahun 400-an, beberapa kali, beberapa kelompok. Dan di rumah-rumah ibadat inilah diajarkan kepada orang-orang, anak-anak orang Israel ini untuk betul-betul mengetahui dan memahami akan kitab Taurat ini agar supaya mereka jangan lagi menyimpang. Inilah yang menjadi cikal bakal kelompok yang namanya orang Farisi. Orang Farisi itu betul-betul mau untuk melihat kitab Taurat itu dengan sungguh luar biasa, mempertahankannya, mengajarkannya kepada generasi muda, kepada anak-anak di rumah-rumah ibadat atau sinagog-sinagog. Di semua sinagog-sinagog banyak sekali orang-orang Farisi. Mereka mau mempertahankan kebenaran. Jadi mereka mau, respons mereka adalah membentengi umat Tuhan dari pengaruh-pengaruh duniawi oleh mengajarkan dengan lebih efisien dan lebih gencar lagi firman Tuhan kepada generasi-generasi berikutnya. Itu orang Farisi. Orang Saduki adalah orang-orang yang hidup agak berkompromi dengan penguasa. Orang-orang Saduki. Sebenarnya orang Saduki itu dengan orang Farisi itu tidak mempunyai pendapat atau ajaran yang sama. Ya. Mereka, orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan, contohnya. Mereka pernah menguji Yesus pertanyaan tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang adanya malaikat, contohnya. Orang-orang Saduki. Hanya kadang-kadang mereka bersatu, Saduki dengan Farisi. Kenapa mereka bersatu? Oleh karena mereka mempunyai musuh yang sama.
Karena kedua-duanya memusuhi Yesus waktu Yesus hidup di atas dunia. Walaupun mereka mempunyai pendapat yang berbeda, tapi mereka bisa bersatu untuk menyalibkan Yesus. Ya, kadang-kadang orang bisa bersatu kalau punya musuh yang sama. Jadi itulah orang-orang Saduki. Di mana mereka? Mereka ada di rumah ibadat, bukan di mereka ada di bait suci, maksud saya. Mereka ada di tempel, di bait suci yang dibangun oleh Zerubabel, dibangun, dipugar lagi oleh Herodes. Di situ tempat mereka, orang-orang Saduki itu. Tapi mereka sangat berkompromi dengan penguasa orang-orang Roma. Lalu ada juga, jadi itulah respons mereka, yaitu dengan cara kompromi. Ada juga orang-orang yang namanya orang-orang Eseni atau SNS. Siapa mereka? Respons mereka terhadap pengaruh luar adalah mereka mengundurkan diri dari kehidupan di Yerusalem, mencari tempat yang jauh dari Yerusalem, di mana di sana mereka membangun sebuah masyarakat sendiri supaya mereka jauh dari pengaruh-pengaruh yang ada di luar sana. Itu orang-orang SNS. Makanya kita tahu ada masyarakat yang tinggal di sekitar Qumran, di mana di situ mereka memelihara dan mereka menyalin ini kitab-kitab suci, surat-surat perjanjian lama, ada kitab Yesaya dan lain sebagainya. Mereka salin itu banyak ditemukan di dalam gua-gua yang ada di Qumran. Siapa yang buat itu? Bukan orang-orang Farisi, mereka ada di rumah-rumah ibadat. Bukan orang Saduki, mereka ada di bait suci. Tapi ini orang-orang SNS, orang-orang Eseni. Lalu kemudian ada kelompok yang lain yang namanya Zelot, orang Zelot. Apa respons mereka terhadap pengaruh dari kebudayaan Yunani maupun pengaruh dari pemerintahan Roma yang menindas mereka? Mereka angkat pedang. Mereka lawan secara fisik. Itulah orang-orang Zelot. Hebatnya Tuhan Yesus punya murid, salah satu namanya dia adalah orang Zelot. Simon orang Zelot. Ada murid Tuhan Yesus. Jadi kurang lebih itulah respons dari orang-orang Yahudi terhadap pengaruh yang datang baik dari Yunani maupun Romawi. Tetapi tetap mereka mempunyai kitab Taurat, kitab nabi-nabi, surat-surat atau buku atau kitab gulungan-gulungan kitab para nabi. Makanya mereka bisa mengajarkan itu, baik itu mereka ajarkan di sinagog-sinagog, atau mereka bacakan itu di dalam bait suci, atau mereka ajarkan itu di dalam masyarakat mereka, seperti orang-orang SNS ini, tetap ada. Sekalipun tidak ada nabi yang khusus diutus Tuhan untuk berbicara pada mereka. Tapi Tuhan tetap berbicara melalui firman-Nya. Terima kasih, kurang lebih demikian.